Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok seni rupa. Di sini kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya First Devanya dari absen 10. Saya Andri Prastia, absen 2. Saya Aulia Agustia Putri, absen 4. Dan saya Fekalvan Wibisono, absen 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dokumentasi. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, memberi dan pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, clipping, dan bahasa referensi lainnya. Jadi dokumentasi merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting dalam berbagai bidang. Dokumentasi sudah lama dikenal oleh manusia. Pada dasarnya, dokumentasi merupakan suatu bentuk pengabdian apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alami. Yang kedua adalah jenis dokumentasi. Jenis dokumentasi dibagi menjadi dua, yaitu dokumentasi berdasarkan aktivitasnya dan dokumentasi berdasarkan bentuk fisiknya. Yang ketiga adalah kegiatan dan tugas dokumentasi. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan bahan. Yang kedua, mencatat dokumen dan mengolahnya. Ketiga, mengorganisasikan dokumen. Yang keempat, membuat dokumen. Yang kelima, menyimpan dan memberitahukan dokumen. Yang keenam, mempublikasikan. Yang ketujuh, melakukan filing atau persiapan. Yang kedelapan, menyajikan dan melindungi dokumen. Keempat adalah fungsi dokumentasi. Fungsi dokumentasi dibagi menjadi 8. Yang pertama, menyajikan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang isi dokumen bagi yang membutuhkannya. Yang ketiga, menyajikan alat bukti dan data tentang informasi dokumen. Yang keempat, menyajikan dan memelihara objek serta isi dokumen. Yang kelima, melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen dari kerusakan. Yang keenam, menyajikan isi dokumen berupa bahan observasi para ilmuwan. Yang ketujuh, meningkatkan paragram dokumen bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, bisa menanggung kepatuhan dan autentisitas informasi yang terdapat dalam dokumen. Nah, selanjutnya adalah konsep dokumentasi dan jurnal visual. Jadi, konsep dokumentasi dan jurnal visual ini sangat dibutuhkan penting dalam sebuah pembuatan seni rupa. Karena dokumentasi itu adalah suatu hal-hal yang harus kita lakukan setelah melakukan seni rupa. Jadi, dokumentasi dalam jurnal visual terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dokumentasi dalam seni rupa. Dokumentasi seni rupa adalah proses kegiatan merekam dan juga menyimpan dokumen karya seni rupa. Jadi, dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian lagi. Nah, jadi yang pertama adalah konsep pencarian ide, yang kedua konsep berkarya, yang ketiga pencahayaan berkarya, dan yang keempat adalah hasil berkarya. Nah, yang kedua adalah tujuan mendokumentasi karya seni rupa. Jadi tujuan yang pertama adalah mengeksplorasi kemampuan kita dalam menyampaikan ide dan pemikiran dalam karya seni rupa dalam bentuk visual. Yang kedua adalah melatih kepekaan dan kemampuan kita dalam relatif terhadap perkembangan yang ada dalam seni rupa. Yang ketiga adalah menyimpan data-data lengkap dan proses pengerjaan kita dalam suatu dokumentasi visual, baik merekam, ataupun menyimpan gambar, ataupun membuat tulisan-tulisan. Nah, yang selanjutnya adalah menyimpan data lengkap proses pengerjaan. Yang selanjutnya adalah mengingat proses berkarya dalam untuk evaluasi kita dalam untuk kedepannya setelah selesai melakukan karya seni rupa. Yang terakhir adalah menjadi acuan saat ingin membuat karya kembali di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik kita dalam mendokumentasi karya seni rupa. Jadi dalam hal ini terbagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama adalah mencatat, kedua menggambar, ketiga menggunting atau membuat kolase, yang keempat memotret, yang kelima merekam suara atau video. Jadi dalam yang pertama ini mencatat adalah kita mencatat hal-hal penting yang terjadi dalam kita proses pembuatan seni rupa. Yang kedua adalah menggambar, jadi menggambarkan kegiatan apa yang terjadi di seni rupa. Yang selanjutnya adalah menggunting dan tempel kolase. Jadi bisa juga kita hasil dari karya seni rupa kita mendokumentasikan dengan mengtompel ataupun membuat kolase. Selanjutnya adalah memotret. Jadi saat kita sedang melakukan proses seni rupa, kita juga dapat memotret hal-hal yang sedang terjadi, seperti seseorang yang sedang menggunting sesuatu, kita dapat memotret dan mendokumentasikannya. Yang terakhir adalah merekam suara atau video. Jadi yang bagian terakhir adalah merekam suara dan video. Kita dapat merekam kejadian hal-hal yang terjadi dalam proses pembuatan seni rupa
saya akan menjelaskan bagian saya adalah ragam dan bentuk informasi untuk dokumentasi. Dokumentasi pada dasarnya digunakan untuk menyimpan dan merekam semua proses kreatif dalam berkarya seni rupa. Informasi-informasi yang berkaitan dengan proses kreatif sebisa mungkin didokumentasikan dengan baik. Hal ini sangat berguna untuk memberikan informasi lanjut ke depannya. Ragam informasi yang perlu didokumentasikan oleh siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pencarian ide. Kedua, referensi atau acuan ide. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, proses dan hasil eksperimen berkarya. Yang kelima, konsep karya. Yang keenam, proses produksi. Yang ketujuh, hasil karya. Dan yang kedelapan, evaluasi karya. Baiklah, di sini saya akan mengajukan presentasi mengenai jurnal visual. Di sini saya akan menjelaskan di bagian D, yaitu jenis-jenis jurnal visual dan bagaimana proses kreatif dalam menciptakan jurnal visual tersebut. Baiklah, jurnal visual dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal visual secara fisik maupun jurnal visual secara online atau media. Di mana jurnal visual secara fisik ini adalah jurnal visual yang memiliki bentuk nyata atau dapat dipegang, yang mana dapat berupa bentuk buku khusus untuk mendokumentasikan suatu jurnal. Beberapa informasi. Yang kedua yaitu jurnal visual digital, yaitu jurnal visual yang tidak memiliki bentuk maupun masa, namun dapat dilihat dan dapat disimpan lebih praktis daripada jurnal visual fisik. Contohnya itu suatu dokumentasi maupun informasi yang disimpan dalam bentuk website dan Google Drive. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu proses kreatif. Apa itu proses kreatif? Jadi proses kreatif itu adalah proses di mana kita melakukan untuk membuat suatu aspek visual, jurnal visual, yang mana fungsinya nanti digunakan untuk melakukan suatu presentasi maupun mengajukan data-data kepada orang yang bersangkutan. Proses pertama itu mengamati. Pada tahap ini pelaku kreatif wajib mengamati realitas internal kehidupan spiritualnya. Ia dapat memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohaninya. Hal tersebut bisa dari yang berkenaan dengan cita-cita, emosi, naluri, intuisi, gairah, kepribadian, dan pengalaman kejiwaan yang saat ini ia alami. Bagian kedua yaitu menanyakan. Pelaku kreatif dapat bertanya ke diri sendiri, apa sih pertanyaan yang bakal keluar dan sering muncul ketika kita sedang melakukan proses membuat jurnal ini. Bagian ketiga itu mencoba. Pada langkah ini selanjutnya adalah pelaku kreatif mencoba untuk merasa bagaimana visual gagasan tersebut, lalu membuat sketsa halus hingga rinci, hingga membuat suatu figuratif yang alamiah. Baiklah, selanjutnya adalah bagian keempat yaitu menalar. Setelah membuat beberapa sketsa, pelaku kreatif perlu menganalisis kekuatan dan kelemahan dari setiap sketsa tersebut sehingga dapat menciptakan suatu sketsa yang bagus dan dapat diterima. Contohnya itu mengekspresikan gagasan yang telah hadir ke dalam lukisan yang dibumbuhi tanda tangan dan inisial seniman. Bagian terakhir itu menjadikan. Di tahap ini seniman dapat memberikan bingkai yang sesuai baik ukuran dan warna maupun sesuai dengan aliran lukisan selanjutnya, yang mana menuliskan ringkasan konsep, deskripsi visual, pembuatan label yang berisi judul, tahun penciptaan, media yang digunakan, ukuran dan nama pencipta, serta foto karya lukisan. Semua keterangan ringkasan konsep ini dicetak dan ditempelkan pada bagian belakang lukisan. Dengan demikian, lukisan tersebut dapat dipamerkan dan dapat menjadi sumber informasi dalam melakukan riset ataupun pemaparan materi. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.